Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, sekarang kita membahas tentang merasionalkan penyebut. Jadi untuk materi ini kita tuh diperintahkan untuk merasionalkan bentuk suatu bilangan gitu ya. Jadi akar A ini yang saya maksud di sini adalah nanti bentuk-bentuk yang akan muncul. Jadi ada akar A penyebutnya ya. Yang dimaksud akarannya adalah penyebutnya. Jadi nanti kalau misal akar A ini yang dimaksud itu adalah 1 per akar A. Nah, seperti ini. Jadi akar A ini adalah suatu bilangan irasional. Jadi ketika kita bagikan dengan 1, jadi 1 dibagi dengan akar A, maka dia tidak akan mendapatkan hasilnya teman-teman ya. Maka harus kita rubah dulu bilangan penyebut irasional ini, kita rubah ke dalam bentuk rasional. Nah, tentang penjelasan rasional seperti apa, jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat. Oke, nah untuk akar A, maka untuk merasionalkan itu kita kalikan dengan akar A per akar A teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan soal yang penyebutnya itu akar, maka kalian merasionalkannya itu adalah dengan akar penyebut tersebut dibagi akar penyebut tersebut gitu ya. Ini langsung ke contoh nih, misal contoh 1 per akar 2. Oke. Akar 2 ini adalah bilangan irasional. Maka kita rubah menjadi, atau kita rasionalkan menjadi dikalikan dengan akar 2 per akar 2 teman-teman ya. Oke. 1 dikali akar 2 itu adalah akar 2 per akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2 ya. Oke, jadi akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Jadi akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Maka akar 4 itu 2. Akar 4 itu bukan bilangan irasional. Kenapa? Karena akar 4 itu ada hasilnya ya teman-teman. Jadi yang bilangan yang ada hasilnya itu adalah rata-rata itu bilangan kuadrat ya. Hampir semua. Bukan hampir sih, semuanya bilangan kuadrat. Jadi 1, 4, 9, 16, dan seterusnya ketika diakarkan itu dia menjadi bilangan rasional karena ada hasilnya. Jadi akar 1 itu 1, akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Nah, terkait akar itu apa sih? Akar itu adalah perkalian bilangan sama yang menghasilkan bilangan tersebut. Oke. Akar itu adalah perkalian bilangan sama yang menghasilkan bilangan tersebut. Jadi misal akar 16 itu 4 kali 4, maka akar 4 dikali akar 4, jadi akar 4 pangkat 2 kalau kita bicara masalah bilangan teman-teman ya. Kalau kita ke pangkat, akar 4 ini itu sama aja dengan akar 2 pangkat maaf, jadinya 4 pangkat 1 per 2 ya. 4 pangkat 1 per 2 pangkat 2, jadinya 4 pangkat 1 per 2 kali 2 1/2 kali 2 itu 1 teman-teman. Nah, ini kalau kita menggunakan cara bilangan pangkat ya, menemukan hasilnya. Tapi sudah kita pastikan ketika perkalian akar dan yang dikalikan itu adalah bilangan yang sama seperti ini, akar 2 kali akar 2, maka hasilnya 2. Oke. Jadi ada sifat akar A dikali akar A itu hasilnya A. Oke. Nih. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke yang kedua, contoh penyebut yang kedua. Untuk yang penyebut kedua, itu adalah akar A ditambah B. Oke. Jadi, kalau kalian bertemu dengan soal yang penyebutnya akar A ditambah B, ini misal 1 per akar A ditambah B, maka kita kalikan dengan sekawannya ya, namanya ya teman-teman. Akar A dikurang B per akar A dikurang B. Jadi tandanya di sini kalau tambah, di sini jadi kurang. Begitu juga sebaliknya. Kalau misal soalnya 1 per akar A dikurang B, maka dikalikannya dengan akar A ditambah B per akar A ditambah B. Oke. Sampai sini paham ya? Kalau paham kita langsung ke contoh soal. Jadi contohnya misal 1 per akar 3 ditambah 4. Oke. Jadi ini contoh.
akar 3 ditambah 4. Maka kalau kita rubah atau kita rasionalkan itu menjadi 1 per akar 3 ditambah 4 dikali berapa? Ya, akar 3 dikurang 4 per akar 3 dikurang 4. Oh ya teman-teman, jadi di sini bukan hanya berlaku untuk akarnya di depan ya. Nanti kalian suatu saat pasti akan menemukan soal yang bentuknya begini, 1 per A ditambah akar B. Nah, kalau ini dia sama, berarti dikalikannya dengan A dikurang akar B per A dikurang akar B. Jadi intinya, kalau kalian ketemu bilangan yang akarnya di kiri atau di kanan sini, maka dia tetap ya, ngikutin bilangan yang ini, hanya tandanya yang berubah teman-teman. Maaf, operasinya. Kalau yang di sini tambah, di sini jadi kurang. Kalau di sini kurang, di sini jadinya tambah. Oke? Semoga paham. Kita lanjutkan. Ini kita kalikan 1 dikali akar 3 dikurang 4 per akar 3 tambah 4 dikali akar 3 kurang 4. Nah, ini perhatikan teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan sifat ini. A ditambah B dikali A dikurang B itu sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Ini rumusnya teman-teman ya. Jadi A ditambah B pangkat 2 dikali A dikurang A tambah B dikali A dikurang B, itu hasilnya adalah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Perkaliannya itu adalah perkalian distributif. Oke? Kalau yang belum tahu perkalian distributif, nanti bisa dicek di video sebelumnya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ini berarti hasilnya akar 3 dikurang 4. Ini, maka hasilnya akar 3 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. Jadinya akar 3 dikurang 4 per akar 3 pangkat 2. Ingat ya, kalau akar dipangkatkan 2, maka akarnya hilang. Jadi sisanya 3. Hasilnya 3 ya, 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa teman-teman? Langsung aja. 16 ya. Oke, berarti akar 3 dikurang 4 per negatif 13. Oke, seperti ini teman-teman cara ngerjakannya ya. Kalau untuk contoh soal yang ini sama aja teman-teman ya. Nanti dikalikannya dengan sekawannya, dan nanti perkalian yang bawahnya kita tetap menggunakan rumus yang ini. Gitu ya. Jikalau sudah, kita lanjut ke yang penyebut bentuk yang ketiga. Oke, ini saya hapus dulu. Untuk penyebut yang ketiga, itu dua-duanya mengandung nilai akar. Oke. Jadi dua-duanya mengandung nilai akar. Jadi yang dimaksud ini adalah penyebutnya 1 per akar A ditambah akar B. Jadi kalau ngalikannya ya dikali akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Gini teman-teman ya. Kita langsung ke contoh lagi biar paham. Ingat, ini selalu kita gunakan teman-teman ya. Jadi ini kalau bisa jangan sampai lupa rumusnya ini. Contoh, misal 1 per akar 5 ditambah akar 6. Atau saya pakai kurang dah di sini dah ya. Biar beda. Oke, kalau kurang berarti gimana teman-teman? Ya, jadi tambah ya. Jadi tambah akar 5 ditambah akar 6 per akar 5 ditambah akar 6. Yang atas 1 dikali akar 5 ditambah akar 6 tetap akar 5 ditambah akar 6. Yang di bawah akar 5 pangkat 2 dikurang akar 6 pangkat 2. Hasilnya yang atas tetap akar 5 ditambah akar 6, bawahnya 5 dikurang 6. Berarti akar 5 ditambah akar 6 per negatif 1. Oke? Atau ditulis negatif akar 5 ditambah akar 6. Ini juga boleh teman-teman ya, disederhanakan lagi. Oke? Untuk merasionalkan penyebut, saya kira cukup sampai sekian. Jika ada yang belum paham,
silakan ditanyakan atau bisa diulang lagi video-videonya supaya lebih paham ya. Oke, itu aja dari saya, terima kasih.